dong ya, baru bangun, udah makan, udah mandi. Iya, kita siap untuk memuji Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapkan hatinya adik-adik, kita berdoa dulu ya. Selamat hari Minggu teman-teman. Salam beribadah. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan saat ini. Sebentar kami mau beribadah. Tuhan berkati Cici Koko yang akan pimpin beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita siap masuk ke hadirat Tuhan, ke gerbangnya Tuhan. Walaupun masih di rumah, masih online, kita masuk ke dalam hadiratnya Tuhan ya adik-adik. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Beribadah sama Tuhan, bangkit berdiri ayo, pakai gerakannya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memberikan sukacita dalam hati kita ya adik-adik. Biarlah hati kita penuh dengan pujian. Pujian untuk Raja di atas segala kerajaan. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sembahlah dan
sama Tuhan. Nah, sekarang Cici mau ajarin lagu buat drama musikal beken di akhir bulan ini. Wah, kita belajar theme songnya ya adik-adik. Judulnya Kita Istimewa. Adik-adik siap? Lihatin juga gerakannya ya adik-adik ya, supaya kalian juga bisa ngikutin gerakannya sama Cici. Oke? Bangkit berdiri, kita belajar bareng-bareng theme song bukan beken biasa. Tahun ini judulnya Kita Istimewa. Penasaran nggak ceritanya tentang apa nanti? Iya, nantikan terus ya adik-adik. Promo-promo Jun juga akan ada nih selama 1 bulan ini sampai di minggu terakhir Oktober di medsosnya Live Kid. Jadi adik-adik minta tolong mama papanya, mama papa liatin medsosnya Live Kid. Ada info-info apa tentang drama musikal bukan beken biasa di bulan ini ya adik-adik. Kita mau semangat menantikan drama musikal di akhir bulan ini, oke? Dan sekarang kita mau semangat juga nih, mau dengerin firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan pikirannya, duduk yang manis ya adik-adik. Kita mau siapkan hati kita, semua keberadaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Harus dengerin ya, dari awal sampai akhir. Jangan lari-lari, jangan iseng-iseng, oke? Kita mau bilang sama Tuhan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Cici Lia mau menemani adik-adik nih untuk bercerita tentang firman Tuhan. Nah, mau tahu Cici Lia cerita apa? Cici Lia sebelumnya mau ajak adik-adik nih untuk duduk yang baik, jangan jalan-jalan ya, tidak ada yang ngobrol. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Cici Lia mau ajak adik-adik untuk duduk dulu. Nah, semuanya sudah duduk? Nah, kalau sudah duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Cici Lia mau bercerita tentang Raja Salomo. Nah, penasaran kan seperti apa ceritanya? Semua duduk yang baik ya. Cici Lia akan bacakan menceritakan Raja Salomo. Ada seorang raja yang bernama Raja Salomo. Raja ini adalah anak dari Bapak Daud. Jadi waktu itu Raja Daud sudah sangat tua sekali nih adik-adik. Nah, sehingga akhirnya Raja Daud sudah tidak bisa memimpin bangsa Israel. Nah, sehingga Raja Salomo lah yang dipilih untuk menggantikan Raja Daud. Nah, pada waktu itu Raja Salomo dipilih untuk menjadi raja bangsa Israel. Nah, adik-adik, Tuhan meminta kepada Raja Salomo untuk membangun bait Allah atau rumah Tuhan. Nah, pada waktu itu Raja Salomo pun mengikuti perintah Tuhan, sehingga Raja Salomo ini pun membangun bait Allah dengan mempersiapkan alat-alat atau bahan-bahan yang terbaik. Nah, sampai akhirnya nih ternyata Raja Salomo waktu ingin membangun bait Allah, ternyata ada satu orang raja, yaitu Raja Hiram. Dia adalah sahabat Raja Daud. Nah, pada waktu itu Raja Hiram ini ingin membantu Raja Salomo untuk membangun bait Allah dengan memberikan kayu sanobar sebanyak yang Raja Salomo butuhkan, terus juga kayu aras. Nah, sehingga akhirnya semua itu diberikan oleh Raja Hiram kepada Raja Salomo. Nah, akhirnya lalu Raja Salomo juga nih memerintahkan kepada tukang pahat untuk mencari batu-batu yang bagus, batu-batu yang terbaik. Nah, kemudian Raja Salomo ini juga mengumpulkan emas, perak, tembaga, dan kain yang terbaik untuk bait Allah. Nah, jadi Raja Salomo ini mempersiapkan semuanya itu dengan baik ya adik-adik. Jadi semuanya itu dengan sempurna. Raja Salomo memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, sehingga akhirnya selesailah bait Allah itu. Nah, ternyata Raja Salomo ini membangun bait Allah itu selama 7 tahun adik-adik. Nah, jadi bayangkan 7 tahun, bukan waktu yang sangat cepat ya. Raja Salomo pun sangat senang ya. Tabut perjanjian ini disimpan di ruang Maha Kudus adik-adik. Nah ya, kemudian tiba-tiba waktu setelah selesai semuanya, muncullah awan putih adik-adik keluar dari bait Allah. Ternyata itu adalah tanda kehadiran Tuhan semesta alam. Nah, sehingga Raja Salomo pun akhirnya berlutut dan menadahkan tangannya serta berdoa supaya apa? Tuhan menyertai bangsa Israel. Nah, Raja Salomo juga berkata kepada semua bangsa Israel untuk memuji Tuhan, bergembira karena Tuhan itu sangat baik. Nah, jadi adik-adik, kita tahu ya bahwa membangun bait Allah yang seperti Raja Salomo lakukan itu nggak gampang ya, membutuhkan waktu yang sangat lama ya, 7 tahun. Nah, sekarang di sini Cici Lia mau mengajarkan adik-adik nih, Raja Salomo aja kan bisa membangun bait Allah. Nah, kalau kita itu harus berbakti adik-adik. Berbakti kepada siapa? Pada Tuhan Yesus. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari nih, kita rajin berdoa, WPDA ya. Terus juga adik-adik pasti dong bangun tidur, sebelum makan kita pasti berdoa. Dan kita juga meluangkan waktu untuk WPDA ya adik-adik. Nah, jadi
itu adalah contoh bagaimana kita berbakti kepada Tuhan. Tapi selain itu kita juga bisa kasih contoh lagi nih adik-adik berbakti kepada Tuhan. Misalnya kalian beribadah ke rumah Tuhan. Nah kalian itu melakukan apa? Iya, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan. Nah ternyata kita juga ada yang namanya memberi persembahan. Nah memberi persembahan itu adalah tanda dimana bahwa kita itu mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan udah kasih berkat buat kita. Makanya di sini kita juga harus belajar setia memberikan persembahan, perpuluhan. Nah ya adik-adik, Cicilia yakin semua anak-anak di rumah ini semua melakukan yang terbaik buat Tuhan. Nah jadi adik-adik, kalau kita mau jadi anak Tuhan, kita harus jadi anak-anak yang taat. Nah, jadi taat itu nggak hanya untuk di gereja ya, tapi bisa di rumah kita lakukan, di lingkungan sekolah, bersama teman, bersama siapapun. Kita harus bisa mencerminkan sikap kita yang taat ya. Kalau mau jadi sahabat Tuhan Yesus, kita harus bisa taat sama perintah Tuhan. Nah, Cicilia yakin adik-adik di rumah semua anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang rajin. Nah, ya. Nah, oke, sebelum kita akhirin, kita mau baca ayat hafalan kita dulu ya. Ayat hafalan hari ini adalah 2 Tawarik 7 ayat 3. Mereka menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. 2 Tawarik 7 ayat 3. Mereka menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Kita hafalkan dan kita lakukan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi di sini kita tahu ya bahwa Tuhan itu setia bersama kita. Nah, adik-adik, kalau kita mau setia bersama Tuhan, kita harus taat akan perintah Tuhan. Nah ya, adik-adik bisa lakukan semuanya itu gampang. Contohnya tadi Cicilia bilang, rajin berdoa, rajin WPDA ya. Terus juga nih memberikan persembahan, itu adalah tanda bagaimana kita setia sama Tuhan ya. Yuk, Cicilia yakin semua adik-adik di rumah anak-anak yang baik. Nah sekarang kita mau tutup dalam doa. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami sudah belajar menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang mau dengar-dengaran. Sekarang kami mau Tuhan melakukan aktivitas kami, biar Tuhan pimpin, memberkati buat sekolah kami, buat lingkungan dan keluarga kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Apalagi di Kids News, aku mau mengingatkan ke teman-teman untuk memberi persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman yang ingin memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids ya, serta subscribe YouTube channel Live Kids. Bagi mama papa yang belum tergabung di grup WA, yuk segera hubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you all. Halo adik-adik Live Kids, apa kabarnya? Pasti pada sehat semua kan? Koko mau ngasih beberapa pengumuman. Tidak terasa ya adik-adik, kita sudah memasuki di bulan Oktober.
biasanya kita ada drama musikal beken. Di akhir bulan Oktober ini kira-kira akan ada apa ya adik-adik? Kalian pada penasaran nggak? Ya tentu saja kita akan ada drama musikal juga yang bernama Bukan Beken Biasa. Nantikan promosinya di sepanjang ibadah online bulan ini dan di media sosial Live Kids Bethlehem ya. Jam minggu ini adalah mencari gambar yang hilang. Soal akan diupload di grup WhatsApp dan media sosial Live Kids ya. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk diupload melalui sosial media Papa dan Mama. Dan jangan lupa juga untuk tag and mention media sosial Live Kids ya. Sekian pengumuman minggu ini. Pastikan adik-adik selalu menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan di setiap aktivitas yang akan adik-adik lakukan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.